Salam planter Indonesia. Kali ini kita akan berbicara bagaimana bahwa tanaman kita walaupun bersertifikat, namun apabila perawatan kurang pas, maka akan menyebabkan bibit menjadi stagnan. Bibit bersertifikat belum ada jaminan bahwa dia akan menjadikan bibit sampai dia siap tanam adalah menjadi bibit-bibit yang dalam pertumbuhan yang bagus. Karena bahwa bibit sebagus manapun, bersertifikat manapun, apabila tidak mendapatkan perawatan yang mumpuni, maka dia bisa dalam kondisi yang stagnan. Karena bicara tentang stagnasi pada tanaman ini adalah lingkungan mikro dari tanaman itu sendiri. Khususnya di bibitan adalah yang terpenting adalah kita akan membicarakan tentang medianya dahulu. Bicara tentang stagnasi pada tanaman lebih cenderung banyak disebabkan oleh pemilihan media. Yang pertama adalah medianya. Sekali lagi para planter semuanya bahwa masalah terbesar kita di dalam sistem komersialisasi bibit ini adalah mendapatkan topsoil dalam jumlah yang banyak. Topsoil yang benar adalah bahwa kedalamannya adalah 0 sampai 20 cm. Jika toh harus terpaksa sampai 30 cm, mungkin bisa diabaikan masalah itu. Tapi jika dalam kondisi yang sampai kedalaman tertentu, maka bisa menyebabkan daya kemampuan meloloskan airnya yang rendah. Sehingga ini yang menjadi faktor pertama di dalam pemilihan medianya. Yang kedua, bahwa di dalam persiapan penanaman bibit, pemindah tanaman terutama pada tanah awal pada bibit-bibit yang di main nursery yang besar-besar, atau menggunakan single stage, bahwa menggunakan polybag yang sedang, maka para planter semuanya wajib melakukan pemupukan dasarnya. Pernah kita bahas di dalam penyiapan media bahwa pupuk dasar itu memegang peranan penting. Pupuk dasar baik dolomit maupun rock fosfat itu adalah bahwa tidak hanya semata-mata untuk menambahi unsur saja, tapi lebih cenderung selain menambah unsur fosfat dari rock fosfatnya ataupun magnesium dari dolomitnya, ataupun sekalipun dia adalah menetralisir keasaman dari penambahan dolomit, namun bahwa penggunaan pupuk dasar ini adalah memberikan perbaikan struktur pada media penanaman kita. Inilah yang akan mencegah stagnasi. Bisa dibandingkan ketika kita tidak menggunakan pupuk dasar, maka yang terjadi bahwa bibit-bibit kita bisa stagnasi di titik akhir di perjalanan pertumbuhan dia itu akan menjadi stagnasi. Oleh sebab itu maka penting sekali kita menggunakan pupuk dasarnya. Kemudian yang ketiga, alasan stagnasi pada tanaman. Faktor yang paling sangat sering terjadi stagnasi adalah bahwa di dalam pemindah tanaman dari pre-nursery ke main nursery adalah bahwa dia tidak memiliki kondisi yang fit. Contohnya bola tanahnya. Bola tanahnya itu adalah bahwa waktu memindahkan, menyobek polybag dari baby bag yang kecil ke yang besar, maka dia sering terjadi pecahnya bola tanah itu yang menyebabkan tanaman menjadi stres. Maka dia butuh waktu untuk recovery. Bibit-bibit yang ada di samping ini adalah salah satu bibit yang kemarin terjadi kesalahan di mana polybagnya hilang karena memang rusak dan ada miskomunikasi yang nggak dirawat. Maka ini bibitnya ini bisa dibayangkan bibit ini sudah ditreatment selama hampir 8 bulan dan tidak pertumbuhannya ini karena dia udah stagnasi panjang saat dia di pre-nursery, pecah bola tanahnya dalam waktu yang panjang. Sehingga bahwa dia stagnasinya seperti ini, apakah bisa diperbaiki? Saya yakin masih bisa diperbaiki secara perlahan, walaupun waktunya nggak cepat, karena bahwa stagnasi pada tanaman kelapa sawit juga butuh waktu merecovery-nya. Seperti mungkin para planter semua yang sakit hati, biasanya untuk merecovery hatinya juga butuh waktu yang panjang pastinya. Sehingga yang harus dilakukan oleh para planter semuanya, mohon diperhatikan sekali di dalam media ini. Kemudian yang selanjutnya setelah medianya adalah pemupukannya. Pemupukan di bibitan ataupun di lahan, prinsip pemupukan adalah kecil-kecil rata. Jangan pernah kita memupuk kelapa sawit kalau punya duit doang. Maka set plan ataupun perencanaan pembibitan sudah diatur dahulu. Misalnya di bibitan di polybag yang besar atau di nursery ini penggunaan NPK, maka siapkan dulu NPK-nya. Kalau di pre-nursery misalnya menggunakan pupuk tunggal urea dan KCl, siapkan dulu KCl-nya. Maka jangan kadang mupuk, kadang enggak, kadang mupuk, kadang enggak. Ini yang paling penting. Yang terakhir yang harus diperhatikan, stagnasi.
Kenapa bibit saya stagnasi? Yang harus dipertanyakan adalah berapakah penyiraman Anda? Penyiraman itu memegang peranan penting di dalam stagnasi tanaman. Sekali lagi bahwa kelapa sawit bangsa palme ini membutuhkan jumlah air yang sangat cukup. Di mana di polybag besar seperti ini atau di manure seed butuh air sekitar 2-3 liter every day, setiap hari. Maka dibutuhkan jumlah air yang banyak. Maka para planter semuanya diwajibkan untuk menyiramnya semenuhi kebutuhannya. Tapi yang nggak kalah penting, yang sangat terakhir sekali, tadi udah terakhir, ini sangat terakhir sekali, adalah seperti ini, sebuah logika. Mungkin bagi saya yang berkecimpung di dunia tanah, bahwa ada faktor yang sangat sering terjadi di kelas petani kita adalah bahwa di dalam pemilihan media tadi adalah suka-sukanya aja. Artinya, kalau menggunakan sudah tidak topsoil, kemudian kita tahu sendiri misalnya liat berat. Kalau ini masih ada liat berpasir, masih mendingan, maka disiram akan turun ke bawah. Tapi liat berat, liat kuning, kita harus benar-benar pahami benar karakteristiknya. Ketika dia kering, kerasnya luar biasa. Jika basah, lembeknya luar biasa. Maka faktor inilah yang akan menyebabkan sering terjadi stres pada tanaman atau stagnasi. Maka perhatikan sekali pupuk dasarnya dan jangan terlalu banyak menambahkan menambahkan bahan organik terlalu banyak di dalam sistem pertanaman di polybag kita ini. Kenapa? Kemarin dalam podcast kita dibahas bahwa penggunaan bahan organik yang terlalu banyak di dalam bibitan ini akan berefek ketika kemarau dan para planter semua nggak bisa memenuhi kebutuhan airnya. Begitu dia panas, maka dia akan panas dalam jangka waktu yang cepat, dia akan stres tanamannya. Ketika tidak terpenuhi unsur haranya, maka memang di dalam bibitan tidak direkomendasikan penggunaan penggunaan bahan organik yang terlalu banyak, tidak diperkenankan. Karena begitu dia kemarau, tidak dikasih kemarau misalnya panasnya, bahasa Jawanya itu panasnya jempret ini, maka dia akan ngek. Bahasanya dia karena panas jempret itu panas terik, maka dia akan stagnan karena ketika dia penggiringan akut pada medianya. Mungkin saja dulu, silakan diperhatikan para planter semua yang punya bibitan, jangan sekali-kali tidak memenuhi kebutuhan tanaman jika pengen bahwa tanaman ini akan memberikan kebutuhan bagi Anda semuanya. Karena bibit yang terbaik adalah dihasilkan dari perawatan yang terbaik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Planter Indonesia. I can't wait to leave this town, 'cause they